Aku baru saja melangkah keluar dari mobil setelah perjalanan dinas yang melelahkan selama berhari-hari. Aku tertegun saat melihat tas tangan bermerek yang kubawa jatuh begitu saja di halaman villa seharga 15 miliar rupiah milikku. Gaun-gaun sutra dan koleksi tas edisi terbatas milikku berserakan di mana-mana, terlihat seperti tumpukan sampah. Dari balkon lantai 2, ibu mertua dan adik iparku dengan santainya melemparkan barang-barangku dari kamar tidur utama ke sebuah gudang kecil. Mereka tertawa penuh kemenangan, dengan lantang menyatakan bahwa mulai sekarang, mereka akan mengambil alih kamar tidur utama dan pindah permanen ke villa ini untuk menikmati hidup mewah. Apa pendapat Anda tentang situasi yang kurang ajar dan tidak masuk akal ini? Tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran Anda. Tekan tombol suka dan berlangganan saluran kisah hidup untuk mengikuti pembalasan yang akan segera terjadi. Langit senja mulai meredup. Embusan angin dingin membawa uap air dari hujan pertama musim ini menerpa wajahku. Hal itu menyadarkanku dari keterkejutan. Aku berdiri mematung di tengah halaman yang luas. Aku melihat sekeliling. Tersebar di atas karpet rumput hijau, yang dipangkas rapi adalah barang-barang pribadi yang telah kukumpulkan dengan keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidur demi menyelesaikan proyek tepat waktu. Sebuah gaun malam dari sutra murni tersangkut di cabang pohon mawar yang penuh duri tajam, robek tak beraturan. Sebuah tas tangan edisi terbatas tergeletak di genangan lumpur sisa hujan semalam, penuh dengan kotoran. Aku melangkah dengan berat, perlahan menuju teras marmer villa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumahku sendiri? 3 tahun menjadi menantu di keluarga Pranoto, aku selalu berusaha memainkan peran sebagai istri yang sempurna, seorang menantu yang tahu diri. Aku rutin memberikan uang setiap bulan, tidak pernah membiarkan keluarga suamiku kekurangan apapun. Namun, yang kuterima sekarang adalah penghinaan kejam yang tak terbayangkan. Begitu aku melangkah melewati pintu utama dari kayu jati yang kokoh, aku mendengar suara sepatu hak tinggi berderak dari tangga spiral. Ibu mertuaku, Ibu Lastri, turun, diikuti oleh Sinta, adik perempuan kesayangan suamiku. Ibu Lastri, mengenakan piyama sutra berwarna merah marun, berjalan dengan anggun. Kedua tangannya terlipat di belakang punggung, posturnya seperti seorang ratu yang sedang memeriksa istananya. Ketika melihatku berdiri tegak di pintu, matanya berkilat marah. Ibu mertuaku sama sekali tidak menunjukkan kegugupan atau penyesalan sedikitpun. Sebaliknya, dia menyeringai sinis. Dagunya terangkat, menatapku dengan sebelah mata. Oh, sudah pulang. Desisnya melalui sela-sela gigi dengan nada masam yang sudah biasa ku dengar. Kamu kan pergi dinas berhari-hari, berminggu-minggu. Rumah sebesar ini dibiarkan kosong, kan sayang. Aku dan Sinta memutuskan untuk pindah ke sini sekalian biar rumah ini lebih ramai. Kamar tidur utama di lantai 2 itu luas. Ada balkon untuk berjemur. Cocok sekali untuk orang tua sepertiku beristirahat. Kamu dan Dharma pindah saja ke kamar tidur kecil di ujung koridor. Lagi pula kalian berdua kerja seharian. Pulang larut malam hanya untuk tidur sejenak. Buat apa kamar besar? Boros saja. Aku mengepalkan kedua tanganku. Kuku-kukuku menancap begitu dalam di telapak tangan hingga berdarah. Amarahku memuncak membuat kedua pelipisku terasa panas. Aku mencoba menahan napasku yang memburu dan menekan suaraku untuk bertanya kata demi kata, apa yang ibu katakan? Ini rumahku yang kubeli dengan uangku sendiri. Kamar tidur utama adalah ruang pribadi kami sebagai suami istri. Dengan hak apa ibu seenaknya menggeledah dan membuang barang-barangku ke halaman seperti sampah begitu? Sinta, adik iparku yang sedari tadi hanya bersedekap sambil bersandar di pegangan tangga, kini mencibir. Mbak Adel ini lucu sekali. Mbak kan sudah menikah dengan Mas Dharma, sudah masuk ke keluarga Pranoto. Jadi semua milik Mbak juga milik keluarga Pranoto. Harta yang Mbak hasilkan juga harta suami Mbak, artinya milik bersama keluarga ini. Ibu melahirkan Mas Dharma, jadi kalau beliau mau menempati kamar terbesar di rumah ini, apa yang salah? Di mana letak dosanya, sampai Mbak harus berteriak seperti itu? Apa Mbak lebih sayang pada tumpukan kain rombeng di halaman itu daripada bakti pada ibu mertua? Aku tertawa saking marahnya. Sebuah tawa dingin dan getir menggema di ruang tamu yang luas. Logika perampok macam apa ini? Keringat dan air mataku yang tumpah. Aku seorang wanita yang berjuang keras di dunia bisnis untuk memenangkan setiap kontrak, membawa pulang uang untuk membeli rumah dan perabotannya. Dan sekarang mereka dengan seenaknya menganggap itu sebagai properti keluarga mereka, bahkan berlindung di balik tameng moralitas yang mulia untuk merebut ruang hidupku. Tepat pada saat itu, dari lantai atas, Dharma, suamiku, turun. Ia mengenakan kaos oblong yang kumal, wajahnya pucat, gerak-geriknya takut-takut dan gelisah seperti tikus yang keluar dari tumpukan sampah. Melihatku, Dharma gelagapan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Matanya terus bergerak liar, tidak berani menatap lurus ke mataku. Aku menatapnya seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Aku berharap pria yang kupanggil suami, yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup, akan angkat bicara dan mengucapkan sepatah kata yang adil. Mas Dharma,
Panggilku. Suaraku mulai bergetar karena sakit hati. Jelaskan pada Adele apa yang terjadi. Kenapa Mas membiarkan Ibu dan Sinta membuang semua barang-barang Adele dan mengambil alih kamar kita? Mas kan kepala keluarga. Kenapa Mas hanya diam melihat mereka menindas istri Mas seperti ini? Penantianku hancur hanya dalam beberapa detik. Suasana tiba-tiba menjadi begitu menyesakkan. Dharma tergagap, terbata-bata baru bisa mengeluarkan beberapa kata. Sudahlah, Dek. Sudahlah, Ibu kan sudah tua. Kalau Ibu suka kamar yang luas, mengalah sedikit. Kenapa kamu harus membuat keributan sampai tetangga dengar dan menertawakan kita? Lagi pula, pakaianmu yang dibuang bisa dibeli lagi, kan? Apa yang perlu disesali? Kamu kan seorang direktur, gaji ratusan juta sebulan? Masa mau hitung-hitungan soal baju dengan ibu dan adik? Aku menatap lekat-lekat pria yang berdiri di hadapanku. Hawa dingin menjalar dari tulang punggung hingga ke ubun-ubun, membekukan seluruh darah di pembuluh nadiku. Inikah suamiku? Inikah wakil manajer akuntansi terhormat berpendidikan tinggi yang selalu kubanggakan di depan teman-temanku? Tidak. Dia hanyalah sebuah boneka pengecut. Seorang pria lemah yang berlindung di balik rok ibunya hingga taraf yang menjijikkan. Ia lebih rela melihat istrinya dihina, barang-barangnya dibuang seperti sampah, daripada berani mengucapkan sepatah kata pun yang menentang keinginan ibunya. Melihat putranya yang patuh memihak padanya, Ibu Lastri semakin menjadi-jadi. Ia menepuk pahanya dengan keras, lalu meninggikan suaranya yang pedas. Tuh, kamu dengar apa kata suamimu? Dia itu anakku yang kulahirkan dengan susah payah. Kubesarkan dan sekolahkan sampai jadi orang. Aku suruh dia berdiri, dia tidak akan berani duduk. Kamu sebagai istrinya harus tahu diri, tahu posisi. Wanita yang sudah menikah itu harus ikut suami, jangan mentang-mentang kamu bisa cari uang sedikit lalu mau menginjak-injak keluarga ini. Ku beritahu kamu ya, mulai hari ini akulah pemilik rumah ini. Kalau kamu tidak mau patuh, kusuruh Dharma tulis surat cerai dan mengusirmu dari rumah ini saat itu juga. Rumah ini, perabotan ini, akan jadi milik anakku. Sifat tamak dan tak tahu malu mereka telah mencapai batas kesabaran seorang manusia. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Bukan lagi karena marah, tetapi karena rasa jijik yang meluap. Aku menatap tajam ke mata Dharma yang gelisah. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya, menundukkan kepala ke lantai. Kedua bahunya merosot. Sifat pengecutnya terpampang telanjang di bawah cahaya lampu kristal yang gemerlap, yang justru menyoroti betapa gelap dan lemahnya jiwa seorang yang berkedok intelektual. Semua perasaan, rasa hormat, dan cinta buta yang kuberikan pada pria ini selama 3 tahun terakhir tiba-tiba hancur berkeping-keping, menjadi ribuan serpihan kaca tajam yang menusuk langsung ke jantungku. Aku sadar telah memelihara musuh dalam selimut. Mereka tidak menganggapku sebagai keluarga. Mereka hanya menganggapku sebagai mesin pencetak uang. Seorang bodoh yang bisa mereka peras dan injak-injak. Badai di dalam hatiku bergejolak. Tetapi anehnya, ketenangan dan ketegasan seorang wanita yang malang melintang di dunia bisnis segera kembali menguasai semua indraku. Aku memilih untuk diam 1000 bahasa. Keheninganku saat ini bukanlah kepasrahan seekor domba yang pasrah menunggu disembelih, melainkan ketenangan menakutkan dari permukaan laut sebelum badai dahsyat menerjang. Aku menarik kembali tatapan lemahku. Bahuku tegak dan wajahku mengeras, dingin dan tajam seperti bilah es. Melihatku diam, mereka mengira aku sudah takut, sudah menerima kekalahan di hadapan kekuasaan ibu mertua dan kelemahan suami. Sinta menyeringai penuh kemenangan. Sudah, Bu. Ayo kita ke kamar istirahat. Biarkan saja dia berdiri di situ menangis. Nanti bersihkan ya sampah-sampah di halaman itu, Mbak. Rumah kotor begini, nanti kalau ada tamu datang kan malu-maluin. Mereka berbalik hendak menaiki tangga untuk menikmati kemenangan kotor mereka. Tetapi mereka telah salah. Salah besar, aku tidak membalas sepatah kata pun. Dengan tenang, aku membuka tas tanganku, mengeluarkan ponsel model terbaru. Jari-jariku meluncur cepat di layar, menekan serangkaian nomor darurat yang sudah tersimpan di kontak. Panggilan itu langsung terhubung setelah dering pertama. Halo? Dengan Kepala Keamanan Kompleks Graha Kencana. Saya pemilik villa nomor 25. Saya butuh tim reaksi cepat yang terdiri dari 10 orang untuk segera datang ke rumah saya. Ada 3 orang asing yang melakukan penyusupan ilegal, merusak properti pribadi, dan dengan sengaja mencoba merebut kamar tidur saya. Saya beri Anda waktu tepat 3 menit untuk tiba dan menyelesaikan situasi ini. Jika terlambat, saya akan membatalkan kontrak keamanan dengan perusahaan Anda besok pagi. Suaraku tidak keras, tetapi dingin, tegas, dan penuh wibawa seorang pemimpin. Setiap kata yang kuucapkan terdengar jelas, menggema di ruang tamu, menghantam gendang telinga ketiga orang yang berdiri di tangga. Ibu mertuaku berhenti, menoleh tajam ke arahku. Wajahnya pucat pasi. Sinta melongo kaget, mulutnya ternganga. Dharma, ia begitu ketakutan hingga kedua kakinya gemetar hebat, nyaris terpeleset dari anak tangga. Kamu mau apa? Ibu mertuaku tergagap.
Suaranya tidak lagi angkuh, mulai menunjukkan kepanikan. Kamu panggil satpam untuk menangkap siapa? Menangkap ibu mertuamu? Kamu sudah gila ya, dasar menantu kurang ajar. Aku sedikit menyeringai, sebuah senyum setengah bibir yang penuh penghinaan. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, menyilangkan tangan di depan dada, dan perlahan melangkah ke kaki tangga, menatap ke atas pada 3 orang yang gemetaran. Saya tidak gila, saya hanya melindungi properti sah saya dari para perampok tak tahu malu. Rumah ini atas nama saya. Biaya perawatan, biaya keamanan bulanan, semua saya yang bayar. Kalian masuk tanpa izin, merusak barang-barang, merebut kamar tidur. Di mata hukum dan manajemen kompleks, kalian hanyalah penyusup ilegal. Dharma panik dan menuruni beberapa anak tangga, hendak meraih lenganku, tetapi aku dengan dingin menepisnya. Adele, tenanglah. Kalau kamu melakukan ini, sama saja dengan membuka aib keluarga sendiri, mempermalukan kita. Ibu cuma bercanda sedikit. Barang-barangmu yang rusak nanti Mas ganti. Suruh satpamnya pergi ya. Mas mohon, Adele. Aku menatap lurus ke matanya. Tatapanku penuh dengan rasa jijik yang luar biasa. Jauhkan tangan kotormu dariku. Ganti? Kamu mau ganti pakai apa? Gaji kecilmu itu bahkan tidak cukup untuk membayar listrik dan air rumah ini setiap bulan. Dari mana uangmu untuk mengganti gaun sutra ratusan juta milikku? Minggir. Jangan sampai aku memasukkanmu ke dalam daftar pengganggu keamanan. Belum genap 3 menit, suara sirine mobil patroli listrik khusus tim keamanan meraung-raung dan berhenti mendadak di depan gerbang villa. 10 petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam hitam, tangan mereka memegang tongkat kejut, bergegas masuk ke halaman. Mereka berbaris rapi di depan ruang tamu. Kepala keamanan melangkah maju, membungkuk hormat padaku. Selamat malam, Bu Direktur. Kami sudah tiba sesuai perintah. Mohon petunjuk. Aku mengangguk, menunjuk lurus ke arah ibu mertua dan adik iparku yang gemetaran di tangga. Wajah mereka kelabu karena takut. Naik ke kamar tidur utama di lantai 2, bersihkan semua sampah yang bukan milik saya dari sana. Perintahkan kedua wanita itu untuk segera meninggalkan area kamar tidur utama. Jika mereka melawan atau berteriak-teriak, lakukan sesuai prosedur. Amankan dan serahkan ke polsek atas tuduhan mengganggu ketertiban, dan pria itu, jika dia berani menghalangi, seret saja dia keluar gerbang. Siap, laksanakan. Teriak kepala keamanan, segera memberi isyarat kepada bawahannya untuk bertindak. Para petugas keamanan profesional itu bergegas menaiki tangga, tanpa sepatah kata langsung menuju ibu mertua dan Sinta. Melihat para petugas mendekat, Ibu Lastri panik luar biasa dan mulai memainkan drama andalannya. Ia duduk terkulai di anak tangga, menepuk-nepuk pahanya sambil meraung-raung. Tolong semuanya, lihatlah menantu durhaka ini mau membunuh ibu mertuanya. Dia mentang-mentang punya uang, mengusir ibu mertuanya ke jalan. Dia panggil satpam untuk memukuli saya. Namun, para petugas keamanan elit di kompleks villa ini sudah terbiasa dengan berbagai macam pengacau. Mereka tetap diam dan sama sekali tidak terpengaruh oleh drama murahan itu. 2 petugas berbadan besar melangkah maju dari kiri dan kanan dengan tegas namun tanpa kekerasan. Mereka mengangkat ibu mertuaku, memaksanya menuruni tangga. Sinta didekati oleh petugas lain. Ia begitu ketakutan hingga membisu, tak berani mengeluarkan suara dan patuh berjalan mundur ke lantai dasar. Dharma, kamu sudah mati ya? Kenapa kamu biarkan istrimu menghina ibumu seperti ini? Ibu mertuaku mencoba menoleh ke belakang, berteriak memanggil putranya untuk meminta tolong. Tetapi Dharma saat ini sudah meringkuk di sudut dinding. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia begitu pengecut hingga tidak berani membela ibunya di depan kerumunan petugas keamanan. Hanya bisa menundukkan kepala, menggigit bibir, membiarkan semuanya terjadi. Melihat putranya yang tak berguna, ibu mertuaku meraung frustrasi lalu pasrah digiring ke ruang tamu. Hanya dalam 15 menit, semua barang bawaan, karung-karung kotor, dan perabotan kacau milik mereka telah dibuang oleh tim keamanan ke lantai ruang tamu. Aku dengan santai melangkah ke kamar tidur utama. Melihat sekeliling, mereka baru beberapa jam pindah, tetapi sudah membuat ruangan berbau apek yang tidak sedap. Aku membuka aplikasi rumah pintar di ponselku, dengan cepat mengubah semua kata sandi sidik jari dan kode numerik pintu kamar tidur utama. Kunci elektronik berbunyi bip dengan dingin, mengonfirmasi bahwa mulai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kamar ini tanpa izinku. Tidak berhenti di situ, aku melanjutkan dengan mengakses sistem kontrol listrik pusat villa. Kamar-kamar tamu di lantai dasar dan kamar kecil di ujung koridor lantai 2, tempat mereka berencana untuk tinggal sementara, aku langsung menggeser bar di layar ke level 0. Klik, suara kecil terdengar. Seluruh sistem penerangan, pendingin ruangan, dan pemanas air di area-area tersebut langsung mati total. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ke bawah pada pasukan yang kalah yang duduk termenung di antara tumpukan barang di ruang tamu yang gelap gulita, karena tidak ada listrik. Hukuman baru saja dimulai, mereka ingin merebut rumahku.
ingin menikmati kehidupan mewah di atas keringat dan air mataku. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya dirampas, bagaimana rasanya terpojok dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Pria tak berguna sepertimu, keluarga serakah dan kejam seperti ini, tidak pantas lagi menerima keistimewaan apapun dariku. Malam ini, nikmati saja panas dan gigitan nyamuk di sana. Aku membanting pintu kaca balkon, menarik tirai rapat-rapat, memisahkan diri sepenuhnya dari dunia luar yang bising dan kotor. Pertarungan pertama telah berakhir dengan kemenangan telak bagi logika dan kepala dinginku. Tetapi aku tahu betul, dengan sifat serakah dan keras kepala ibu mertua serta kelicikan suami pengecutku, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Keesokan paginya, sinar matahari cerah menembus jendela-jendela besar villa, menandai dimulainya hari yang baru. Aku bangun dengan santai, merias wajah dengan saksama, mengenakan setelan kerja bermerek yang mahal, menyemprotkan sedikit parfum beraroma mewah, lalu dengan angkuh membuka pintu kamar tidur utama, dan melangkah keluar. Pemandangan di dapur bawah membuatku tersenyum sinis. Setelah semalaman tanpa listrik, tanpa AC, dan berteman dengan nyamuk, ketiga orang itu tampak sangat menyedihkan. Ibu mertuaku terlihat kuyu, rambutnya acak-acakan, sedang duduk mengipasi diri dengan kipas kertas sambil tak henti-hentinya menggerutu dan mengumpat. Adik iparku, Sinta, terbaring lemas di sofa, matanya menghitam karena kurang tidur, terus-menerus menggaruk bekas gigitan nyamuk yang memerah di lengannya. Suami bonekaku, Dharma, sedang sibuk memasak mie instan dengan kompor gas mini yang dibawa dari kampung. Posturnya bungkuk, menyedihkan, dan hina. Melihatku menuruni tangga dengan gaya percaya diri dan bersinar, mereka semua terdiam. Mata ibu mertuaku memancarkan kebencian, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, aku sudah melewatinya seolah-olah mereka adalah hantu tak kasat mata. Aku menarik koper kecil yang sudah kusiapkan sejak semalam dan dengan lantang melemparkan kalimat dingin di tengah ruang tamu. Saya pindah ke hotel selama beberapa hari untuk fokus pada proyek baru perusahaan. Kalian suka tinggal di sini? Nikmati saja kegelapan dan hawa panasnya. Pembayaran listrik otomatis sudah saya blokir. Sistem rumah pintar juga sudah diatur ulang. Jangan coba-coba panggil tukang untuk memperbaiki karena tidak ada yang punya hak untuk mengganggu sistem keamanan rumah ini selain saya. Selamat menikmati hari Anda. Selesai berkata, aku dengan tegas melangkah keluar pintu, masuk ke mobil mewah yang sudah menunggu, meninggalkan tiga wajah yang masam karena kesal dan tak berdaya. Mereka pikir dengan merebut cangkang rumah ini, mereka bisa menginjak-injakku. Mereka salah. Aku akan tunjukkan pada mereka, ketika orang yang memegang kendali keuangan memutus sumber bantuan, betapa sengsaranya hidup mereka. Kamar presidensial di salah satu hotel bintang 5 termewah di Surabaya menyambutku dengan kemewahan dan ketenangan. Tapi aku datang ke sini bukan untuk berlibur atau melarikan diri. Aku butuh ruang terpisah untuk memasang jaring, dan menangkap seluruh kawanan yang telah menggerogoti keringat dan air mataku. Fakta bahwa suamiku, seorang yang selalu berlagak terpelajar, ternyata begitu lemah dan patuh buta pada ibunya hingga taraf yang tidak masuk akal telah memicu kecurigaan yang mendalam di benak. Selama bertahun-tahun, gaji dan bonusnya tidak sedikit, tetapi setiap bulan ia selalu mengeluh kekurangan uang, mencari-cari alasan untuk menutupi pengeluaran ini itu dari kantongku. Aku harus menemukan kebenaran di balik topeng anak maminya itu. Aku menelepon kepala bagian akuntansi perusahaanku dan Pak Bahtiar, seorang detektif swasta terkenal di dunia investigasi keuangan yang pernah bekerja sama denganku. Sore itu juga, keduanya sudah berada di kamar hotelku dengan tumpukan berkas tebal. Bu Adele, ini adalah seluruh rekening koran dari rekening gabungan Anda berdua beserta aliran dana dari laba perusahaan yang Ibu percayakan sebagian pengelolaannya kepada Pak Dharma selama 3 tahun terakhir. Kepala akuntansi mendorong tumpukan dokumen ke arahku. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ada penarikan tunai dan transfer yang sangat tidak wajar. Jumlahnya tidak kecil, mencapai miliaran rupiah, tetapi disamarkan di bawah pos-pos pengeluaran rumah tangga yang sangat kabur. Aku mengerutkan kening, membalik-balik setiap halaman rekening koran. Angka-angka dingin itu menghantam mataku seperti tusukan pisau. 250 juta, 400 juta, lalu 1,5 miliar. Semuanya menguap secara teratur dari rekening bersama pada tanggal-tanggal tertentu setiap bulan. Detektif Bahtiar kemudian angkat bicara. Ia meletakkan sebuah tablet di atas meja, menampilkan serangkaian gambar dan dokumen bukti. Bu Direktur, awalnya saya juga mengira suami ibu diam-diam memelihara wanita simpanan seperti pria berduit lainnya, tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Tidak ada wanita simpanan, tidak ada orang ketiga. Seluruh uang dalam jumlah besar yang ditarik itu mengalir ke satu rekening tunggal, yaitu rekening atas nama ibu kandungnya. Ibu mertuaku? Aku tertegun, merasa dadaku seperti diremas. Ia tinggal di kampung, hidup hemat, pakaiannya itu-itu saja.
Untuk apa ia membutuhkan uang miliaran rupiah? Seolah memahami kebingunganku, Pak Bahtiar terus menggulir layar, menampilkan salinan aset. Ini bagian yang paling dramatis. Ibu mertua Anda tidak menyimpan uang itu untuk masa tuanya. 2 tahun lalu, ia menggunakan persis uang yang ditarik dari rekening Anda untuk membeli lunas sebuah rumah toko senilai 2,5 miliar di pusat kota kabupatennya. Rumah itu dibalik nama atas nama adik perempuan suami Anda, Sinta. Tanganku gemetar hebat. Ternyata dibalik keluhan miskin, dibalik penampilan sederhana setiap kali mengunjungi menantunya, ada sebuah rencana perampokan yang terang-terangan. Ibu mertuaku telah menggunakan uangku yang disalurkan secara diam-diam oleh putranya sendiri untuk membangun properti bagi putri kesayangannya. Kehinaan yang bersembunyi di balik kedok kasih sayang keluarga ini membuatku mual. Tapi itu belum semuanya, Bu Adele. Detektif Bahtiar ragu sejenak, lalu melanjutkan, suaranya merendah. Sisa uang ratusan juta setiap bulan, ibu mertua Anda lemparkan langsung ke lingkaran perjudian ilegal di kampungnya. Dia adalah pelanggan tetap di arena-arena judi besar, ikut arisan berisiko tinggi. Ada malam-malam di mana ia kalah ratusan juta, lalu ia akan menelepon sambil menangis, memaksa suami Anda untuk mengirim uang lagi untuk balas dendam. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Puncak kemarahanku bukan hanya pada keserakahan ibu mertua yang tak ada habisnya, tetapi pada pria yang telah berbagi ranjang denganku selama 3 tahun, pria yang kusebut suami. Ternyata ia bukan hanya seorang pengecut, tetapi juga seorang kaki tangan yang hina. Pak Bahtiar memberiku satu bundel dokumen yang dicetak berwarna dengan jelas. Ini adalah salinan cadangan percakapan WhatsApp antara suami Anda dan ibunya yang baru saja berhasil dipulihkan oleh tim teknis kami. Ibu harus membacanya untuk melihat wajah asli mereka. Aku dengan gemetar menerima tumpukan kertas itu. Setiap baris percakapan antara ibu dan anak itu memamerkan kebusukan karakter mereka, menghancurkan sisa-sisa harapan terakhirku akan sebuah keluarga yang harmonis. Bu, bulan ini rekening bersama sudah menipis. Adele mulai curiga saat memeriksa pendapatan. Ibu jangan main besar-besar lagi. Kalau sampai ketahuan, Dharma tidak tahu harus bilang apa padanya. Pesan lemah dari Dharma langsung muncul. Balasan dari ibunya begitu tajam dan kejam. Kamu lebih takut istri daripada ibu yang melahirkanmu? Ibu yang melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang kamu punya istri kaya. Kamu punya tanggung jawab untuk berbakti. Uang yang dia hasilkan juga uang keluarga ini. Transfer saja ke sini untuk ibu. Kalau ada apa-apa, biar ibu yang urus. Sinta sebentar lagi mau menikah. Kalau tidak punya rumah di pusat kota, nanti diremehkan orang. Soal ibu main judi itu untuk diplomasi, cari koneksi. Kamu jangan banyak komentar. Kalau dia macam-macam, pakai wibawamu sebagai suami untuk menenangkannya. Perempuan kalau punya uang sedikit suka sombong. Dan bagaimana suami bonekaku membalas? Ia tidak melawan, tidak membela keringat dan air mata istrinya. Ia hanya dengan hina membalas, iya, Bu. Dharma tahu, besok Dharma cari alasan perusahaan butuh modal kerja, lalu tarik lagi 300 juta untuk ibu. Ibu hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan. Dharma sudah lelah menghadapinya. Membaca sampai di situ, aku tidak menangis. Aku tertawa. Sebuah tawa kering yang tajam menggema di kamar hotel mewah itu, membuat kepala akuntan dan detektif swasta itu bergidik. Air mata seorang wanita pejuang di dunia bisnis tidak akan pernah jatuh untuk sampah yang tidak pantas. Rasa sakit hati yang meluap di dadaku, kini telah mengkristal menjadi sebongkah es yang tajam, dingin, dan kejam. Aku telah begitu buta percaya pada cinta palsu dari seorang intelektual gadungan. Kupikir dia baik, sederhana, tidak punya bakat bisnis. Jadi aku berjanji pada diri sendiri untuk menanggung beban ekonomi agar ia bisa menjaga citranya sebagai suami yang terhormat. Ternyata, ia menggunakan penampilan baik dan lemahnya itu sebagai tameng, diam-diam menyedot darahku setiap hari untuk melayani ibu yang serakah dan adik yang parasit. Bakti. Mereka menggunakan keringat dan air mataku, menggunakan energi dan masa mudaku, untuk menjalankan ritual bakti yang palsu dan menjijikkan itu. Ia tahu ibunya menghamburkan uang untuk judi, tahu ibunya mengambil uang untuk membeli rumah bagi adiknya, tetapi ia tetap tutup mata, patuh menjadi boneka yang dikendalikan, hanya karena sifat anak mami, yang telah mendarah daging. Aku diam menatap tumpukan bukti di atas meja, keheningan seekor predator yang sedang mengukur jarak sebelum menerkam mangsanya. Aku berterima kasih pada Pak Bahtiar dan Kepala Akuntan, membayar mereka dengan honor yang besar, dan meminta mereka untuk merahasiakan semuanya. Ketika hanya tersisa aku sendiri di kamar yang luas, aku menuang segelas anggur merah, berjalan ke dekat jendela kaca, menatap arus lalu lintas kota yang sibuk dan perlahan tenggelam dalam malam. Pertarungan ini bukan lagi sekadar pertengkaran biasa antara menantu dan mertua. Ini adalah sebuah pembersihan. Para lintah yang telah menghisap darahku selama 3 tahun, mereka pikir dengan mengusirku dari kamar tidur,
mereka bisa dengan seenaknya menikmati kekayaan ini. Mereka pikir aku adalah wanita bodoh yang hanya tahu cara mencari uang, tetapi tidak tahu cara menjaganya. Aku meletakkan gelas anggur di meja, membuka laptop. Jari-jari yang terawat rapi meluncur cepat di atas keyboard. Pertama, aku masuk ke sistem perbankan, segera membekukan semua rekening bersama, mencabut semua akses keuangan Dharma di perusahaan. Sejak saat ini, ia tidak akan bisa menarik bahkan Rp1.000 pun. Selanjutnya, aku menyusun instruksi rahasia yang dikirimkan ke tim pengacara paling elit di perusahaan, meminta mereka untuk menyiapkan semua prosedur hukum untuk menagih utang, menyita aset, dan merebut kembali semua yang telah mereka curi dariku. Ibu mertuaku ingin rumah besar. Adik iparku ingin menjadi ratu di properti senilai 2,5 miliar. Suami pengecutku ingin menjadi anak berbakti dengan uang orang lain. Baiklah, aku akan tunjukkan pada mereka, ketika topeng kemiskinan dan kepasrahan dilepas, ketika jati diri seorang wanita kuat bangkit untuk membalas, betapa mahal harga yang harus mereka bayar. Aku akan memaksa mereka memuntahkan setiap rupiah yang telah mereka telan, mendorong mereka ke jalan buntu, agar mereka saling memangsa dalam keputusasaan. Kebenaran telah terungkap, bukti-bukti keuangan, pesan-pesan kotor telah tersimpan dengan rapi, perangkap telah dipasang. Sekarang, aku hanya perlu dengan santai menunggu mereka memainkan sisa drama perebutan kekuasaan mereka, sebelum aku melayangkan tamparan telak yang akan menghancurkan semua angan-angan keluarga hina itu. Aku menyeringai dingin. Malam di luar sana seolah ikut menantikan badai besar yang akan segera menyapu. 3 hari berlalu sejak aku pindah ke hotel mewah dan memblokir seluruh rekening bank. Rabu pagi, langit kota mendung. Awan hitam bergulung-gulung, menandakan badai besar akan segera tiba. Aku memilih gaun terusan berwarna hitam pekat yang dijahit dengan presisi, mengenakan blazer putih di luarnya, dipoles dengan lipstik merah marun yang penuh wibawa. Aku mengendarai sendiri mobil mewahku kembali ke villa miliaran rupiah itu, bersiap untuk babak kedua dari kampanye pembersihan para pengkhianat. Villa megahku, setelah 3 hari tanpa listrik dan AC, kini tak ubahnya seperti tungku api yang pengap dan menyesakan. Begitu aku mendorong pintu kayu jati, hawa panas yang lembab bercampur bau makanan basi dan keringat asam langsung menusuk hidungku. Di tengah ruang tamu yang berantakan, 3 orang itu sudah duduk menunggu di sekitar meja kopi marmer. Ibu mertuaku mengenakan piyama sutra yang sudah lecek, keringat membasahi pelipisnya. Adik iparku, Sinta, menundukkan wajah ke meja, mengipasi diri dengan majalah. Dan suami hinaku, Dharma. Ia mengenakan kemeja lengan pendek yang basah kuyup di bagian punggung dan ketiak. Tampak gelisah, kedua tangannya saling meremas. Melihatku masuk dengan gaya santai, sejuk, dan wangi parfum mahal, ketiga pasang mata mereka serentak menatap. Mata ibu mertuaku memancarkan kebencian. Ia berdeham, mencoba mengembalikan wibawa palsunya, lalu menggebrak meja dengan keras. Masih berani kamu tunjukkan muka di rumah ini? Desisnya. Hebat sekali kamu jadi istri. Jadi menantu macam apa yang tega mematikan listrik, mematikan air, mengurung ibu mertua dan suaminya di dalam oven ini selama 3 hari? Kamu masih punya moral? Hah? Aku menarik kursi berlengan yang berhadapan dengan mereka, duduk dengan santai menyilangkan kaki. Aku diam menatap wajah-wajah menyedihkan mereka. Keheninganku bukanlah kelemahan, melainkan tatapan seorang pemburu yang mengamati mangsanya yang meronta putus asa. Mereka kehabisan uang. 3 hari rekening dibekukan. Suami bonekaku pasti tidak bisa menarik sepeser pun untuk menyewa penginapan atau membeli makanan enak. Keputusasaan menggerogoti harga diri palsu keluarga ini. Melihatku diam, ibu mertuaku mengira aku sudah kehabisan kata-kata. Ia memberi isyarat pada Dharma. Menerima perintah ibunya, Dharma menarik napas dalam-dalam, mencoba memperbaiki posisi duduknya. Ia menyisir rambutnya yang lengket karena keringat, lalu merogoh tas kulit hitamnya, mengeluarkan setumpuk kertas dan mendorongnya ke arahku. Adele, kita perlu bicara serius, kata Dharma, mencoba membuat suaranya terdengar berat dan mengancam. Mas sudah banyak berpikir. Sifat pembangkangmu sudah melewati batas kesabaran seorang pria. Kamu menghina ibu, mengusir adik Mas. Kamu menggunakan uang untuk menginjak-injak harga diri keluarga Mas. Mas ini orang terpelajar. Mas tidak bisa hidup dengan istri yang meremehkan suami dan tidak berbakti pada mertua. Aku sedikit tersenyum, melirik tumpukan kertas di meja. Tulisan tebal langsung menarik perhatianku. Surat permohonan perceraian dan perjanjian pembagian harta bersama. Melihatku menatap surat itu, Dharma semakin menjadi-jadi. Ini surat cerai yang Mas tulis sendiri, tapi Mas memberimu satu kesempatan terakhir. Ibu orangnya pemaaf, beliau bilang, asal kamu tahu diri, patuh, dan mau mengalihkan kepemilikan villa ini ke atas nama Mas sebagai aset keluarga, dan menulis surat pernyataan bahwa semua pendapatanmu selanjutnya harus Mas yang kelola, maka Mas akan merobek surat ini. Kita anggap tidak ada apa-apa. Ibu akan menganggapmu seperti anak kandungnya lagi. Ya Tuhan,
Adakah logika sekonyol dan semual ini di dunia? Seorang pria pengecut yang diam-diam mencuri miliaran rupiah uang istrinya untuk membelikan rumah bagi adiknya dan memberi uang pada ibunya untuk berjudi, kini duduk di sini berakting sebagai suami terhormat, menggunakan surat cerai, untuk memeras dan merampok villa miliaran rupiah milikku. Kehinaan mereka telah mencapai puncak ketidaktahuan malu. Saat itu, ibu mertuaku ikut menimpali. Ia mencondongkan tubuh, menunjuk ke arahku dengan jari yang memakai cincin emas besar. Kamu pikir baik-baik, rumah ini kamu beli setelah kalian menikah? Menurut hukum, itu adalah harta bersama suami istri. Kalau sampai ke pengadilan, hakim pasti akan membaginya 2. Anak saya dapat setengah, artinya miliaran rupiah. Jangan kira kamu bisa menikmati rumah ini sendirian. Terima saja, balik nama ke Dharma, dan jadilah menantu yang baik. Jangan sampai nanti di pengadilan kehilangan segalanya, dan dicap sebagai perempuan yang dicerai suami, malu seumur hidup. Mereka menatapku dengan penuh kemenangan. Mereka pasti berpikir seorang wanita yang menjaga citra, seorang direktur yang selalu membangun gambaran keluarga bahagia sepertiku, akan takut pada prospek perceraian. Mereka pikir aku akan menangis, berlutut memohon agar tidak diceraikan dan dengan patuh menyerahkan kekayaanku untuk mempertahankan pernikahan palsu ini. Ibu mertuaku pasti sedang bermimpi tentang uang hasil menjual setengah villa untuk membayar utang judinya. Tetapi mereka salah memilih lawan. Aku tetap diam. Kubiarkan mereka bicara sampai selesai, membiarkan mereka memamerkan keserakahan dan kebodohan mereka. Ketika tawa kemenangan ibu mertuaku reda, ketika suamiku mengangkat dagu menunggu aku menyerah, barulah aku perlahan membuka tas tanganku. Suaraku terdengar, tidak tinggi, tidak berteriak, tetapi setiap kata yang keluar begitu dingin dan tajam seperti serpihan kaca. Bagi 2 aset, pengadilan akan memberikan setengah villa ini pada anak ibu, aku berkata sambil mengeluarkan sebuah map yang disegel merah oleh notaris. Aku melemparkan map itu ke seberang meja, berhenti tepat di depan suami pengecutku. Mas Dharma, Anda kan orang terpelajar, wakil manajer akuntansi yang paham hukum, kan? Coba buka mata Anda lebar-lebar. Baca setiap kata di dalam map itu untuk ibu dan adik Anda dengar. Villa ini sebenarnya milik siapa? Dharma mengerutkan kening. Wajahnya mulai menunjukkan kebingungan. Ia buru-buru membuka map itu. Ibu mertua dan adiknya ikut mencondongkan tubuh, menatap kertas-kertas itu. Itu adalah salinan bersertifikat dari sertifikat hak milik, SHM, atas tanah dan bangunan. Dan di kolom nama pemilik, tidak ada namaku ataupun Dharma. Nama pemilik tercetak tebal dengan huruf kapital, Kartika Sari. Kartika Sari? Dharma bergumam. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Ini kan nama ibu kandungmu? Kenapa ibu kandungmu yang punya villa ini? Ibu mertuaku terlonjak kaget. Ia merebut kertas itu dari tangan putranya, matanya melotot. Apa kamu bohong? Waktu kamu beli rumah, kamu bilang pada kami kamu pakai uang bonus proyek, kenapa sekarang jadi nama ibumu? Kamu memalsukan surat-surat ini untuk menipu kami, kan? Aku tertawa. Sebuah tawa yang keras dan penuh kemenangan menggema di seluruh ruang tamu. Tawaku seperti palu godam yang menghancurkan mimpi indah mereka. Memalsukan surat? Silakan bawa ke Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa. Benar, saya yang mengeluarkan uang untuk membeli villa ini, 100% dari keringat dan air mata saya. Tapi kalian pikir saya bodoh, hidup dengan suami lemah yang setiap bulan mencari cara menggerogoti uang untuk menghidupi ibu dan adiknya? Tentu saja saya harus menyiapkan jalan keluar. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Mataku setajam pisau menancap pada mata Dharma yang gemetar. Kenyataannya adalah, saya, istri yang sedang kau coba peras dengan surat cerai ini, hanyalah perwakilan hukum perusahaan yang menyewa villa ini dari ibu kandung saya sendiri untuk dijadikan kantor sekaligus tempat tinggal. Semua biaya hidup, listrik, air setiap bulan dicatat sebagai biaya operasional perusahaan. Villa miliaran rupiah ini tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi harta yang terbentuk selama masa pernikahan kita. Suasana hening yang mengerikan menyelimuti ruangan yang pengap. Suara detak jam di dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju kematian bagi ambisi kotor mereka. Dharma ternganga. Kedua tangannya terkulai. Surat cerai yang ia susun dengan susah payah jatuh ke lantai, tak berharga seperti kertas bekas. Ia sadar, langkahnya untuk memeras dengan perceraian telah gagal total. Ia tidak punya 1% pun kesempatan untuk merebut bahkan sebutir bata dari rumah ini. Tidak mungkin Dharma. Katakan pada ibu ini tidak benar. Ibu mertuaku mulai panik. Ia menjambak rambutnya, suaranya gemetar. Kalau rumah ini bukan miliknya, lalu uangnya, bagaimana ibu bisa bayar utang? Akhirnya ekor rubahnya terlihat juga. Aku berdiri, berjalan mengitari meja dan berdiri menjulang di depan ibu mertuaku. Aku membungkuk, berbisik di telinganya, setiap kata begitu tegas. Uang, apakah itu utang sebesar lebih dari 2 miliar rupiah dari arena judi ilegal dan arisan berisiko tinggi di kampung?
Bukan begitu, ibu mertua yang terhormat. Mendengar angka 2 miliar, seluruh tubuh ibu mertuaku menegang. Ia jatuh terduduk di sofa, matanya melotot menatapku seolah melihat hantu. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku berbalik menatap suami bonekaku yang meringkuk di sudut ruangan. Mas Dharma, kamu pikir semua akal-akalanmu menarik uang bisa mengelabuiku selamanya? Miliaran rupiah keuntungan perusahaan saya telah kamu serahkan pada ibumu untuk membeli rumah bagi Sinta dan dibakar di meja judi. Kalian pikir saya tidak tahu apa-apa, lalu mencoba sandiwara pembagian harta ini untuk merebut rumah saya demi menutupi utang ibumu, kan? Mimpi yang indah, tapi sayangnya sudah berakhir. Sinta yang dari tadi diam karena syok kini sadar. Ia melompat, menunjuk-nunjukku. Mbak menjebak keluarga kami. Mbak perempuan jahat. Mbak sudah merencanakan semua ini dari awal. Mbak harus bertanggung jawab membayar utang ibu. Kalau tidak, preman-preman itu akan membunuhnya. Aku melayangkan tamparan tak terlihat dengan tatapan tajam yang membuatnya mundur 3 langkah. Tanggung jawab? Kamu mengucapkan 2 kata itu tanpa malu? Kamu sekarang berdiri di atas rumah 3 lantai yang dibeli dengan keringat dan air mata saya. Begini, keluarga kalian yang mencuri, berjudi, dan membuat masalah, sekarang selesaikan sendiri. Saya tidak punya kewajiban menghidupi parasit. Aku memungut surat cerai dari lantai, mengeluarkan pulpen emas dari saku blazer, dan membubuhkan tanda tangan yang tegas dan tajam di sudut kertas. Aku melemparkan surat itu kembali ke dada Dharma. Saya setuju bercerai, aku menyatakan dengan lantang. Tapi jangan harap kalian bisa keluar dari pernikahan ini dengan mulus. Semua bukti penggelapan aset perusahaan yang kamu lakukan untuk ibumu berjudi sudah saya serahkan ke pengacara. Gugatan pidana atas penyalahgunaan kepercayaan untuk penggelapan aset akan segera dilayangkan ke kepolisian. Jika keluarga kalian tidak mengembalikan semua uang miliaran yang telah kalian curi dalam 7 hari ke depan, maka wakil manajer akuntansi yang terhormat ini, bersiaplah membeli tiket sekali jalan ke penjara. Selesai berkata, aku tidak tinggal lebih lama lagi untuk melihat wajah-wajah menyedihkan dari 3 pengkhianat itu. Aku berbalik, melangkah dengan angkuh dan mantap keluar dari pintu kayu jati itu, meninggalkan jeritan tangis, teriakan putus asa, dan kehancuran total sebuah keluarga yang busuk. Kampanye pembongkaran kedok telah berhasil dengan gemilang. Mereka telah dilucuti dari topeng moralitas palsu mereka dan didorong ke jalan buntu. Tapi aku tahu, bagi seorang penjudi yang terpojok, kehinaan mereka akan berubah menjadi tindakan yang lebih gila lagi, dan aku sudah siap menantinya. Kegelapan pekat menyelimuti villa yang pernah menjadi simbol kemewahan dan kebanggaan. Setelah aku pergi, tempat itu resmi menjadi kuburan bagi impian-impian kosong keluarga suamiku. 3 hari tanpa listrik dan air, bagi mereka mungkin terasa lebih lama dari 1 abad. Namun panasnya cuaca tak sebanding dengan api kepanikan yang membakar jiwa mereka. Jaringan judi ilegal di kampung akhirnya meledak. Berita menyebar cepat seperti api yang dilempar ke tumpukan jerami kering. Para preman terkenal dan lintah darat mulai mengendus keputusasaan ibu mertuaku sejak sore itu. Telepon genggam model lama milik ibu mertuaku tak henti-hentinya berdering dengan nada yang memekakan telinga, menghantui seperti panggilan arwah. Di seberang telepon bukan lagi bujukan manis untuk ikut arisan, melainkan caci maki kasar dan ancaman berbau darah. Mereka mengancam, jika dalam 3 hari tidak membawa 2 miliar rupiah pokok dan bunga, mereka akan datang, memotong tangannya, menyiramnya dengan air keras, dan menyebarkan aib keluarganya di media sosial. Ketakutan luar biasa mengubah ibu mertuaku dari sosok yang angkuh menjadi seekor ayam sayur yang menyedihkan. Ia duduk meringkuk di sudut sofa, memeluk kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar setiap kali telepon berdering. Ketika jalan buntu membentang di depan mata, sifat egois dan manipulatifnya bangkit kembali dengan lebih kuat. Sadar tidak bisa lagi mengambil sepeser pun dari rekening yang telah kubekukan, ibu mertuaku memutuskan untuk melancarkan serangan psikologis paling kejam pada putra lemahnya. Di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu jalan, ia tiba-tiba meraung pilu. Ia terhuyung-huyung berdiri, berlari ke arah tirai jendela, dan merobek tali pengikat tirai sutra itu. Ia melemparkan tali itu ke lampu kristal di tengah ruangan, melingkarkannya ke lehernya, lalu menangis meraung-raung. Ya Tuhan, untuk apa aku hidup lagi? Melahirkan anak laki-laki, membesarkannya sampai jadi orang hanya untuk melihatnya membiarkan ibunya dicincang oleh preman. Istrinya berdarah dingin, mengurung kami di rumah gelap ini untuk membunuh ibunya. Dharma, lihat ibumu mati di sini. Biar ibu mati supaya kamu bebas, supaya istri jahatmu itu puas. Sinta melihat itu, panik dan memeluk kaki ibunya sambil menangis histeris. Ibu, jangan. Bu. Mas Dharma, tolong ibu. Apa mas mau lihat ibu gantung diri di depan mas? Mas kan laki-laki di rumah ini, mas harus cari cara. Dan apa yang dilakukan pria yang disebut sebagai tiang keluarga itu?
Dharma bersujud di lantai yang dingin, menutupi wajahnya yang berlinang air mata. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapi kesalahan ibunya, tidak punya ketenangan untuk membawa keluarganya keluar dari lumpur. Sifat buta dan ketergantungan pada ibunya telah mendarah daging, membuatnya kehilangan akal sehat dan kepribadian. Ia membenturkan kepalanya ke lantai, menangis terseduh-seduh. "Ibu, turun Bu. Jangan paksa Dharma lagi. Dharma mohon Bu. Dharma akan cari cara. Dharma pasti akan dapat uang untuk menyelamatkan ibu. Beri Dharma waktu 1 malam lagi, Dharma tidak akan membiarkan ibu menderita." Janji seorang pria bangkrut dengan rekening dibekukan dan kekuasaan di perusahaan dicabut. Dari mana ia bisa mendapatkan 2 miliar dalam semalam? Di dalam kepalanya yang gelap dan pengecut, hanya tersisa satu jalan. Jalan paling hina, kotor, dan kejam yang bisa dilakukan seorang suami terhadap istrinya, mencuri. Ia menghipnotis dirinya dengan moralitas bakti yang menyimpang, menganggap bahwa mencuri asetku adalah tindakan terpaksa untuk menyelamatkan ibunya, sebuah pengorbanan mulia seorang anak berbakti. Ia menyalahkan sifat kejamku yang telah memaksanya ke jalan yang salah. Malam itu, hujan turun deras. Tetesan hujan besar menghantam jendela kaca seperti cambukan pada nuraninya yang telah busuk. Menunggu ibu dan adiknya tertidur lelap di sofa, Dharma diam-diam bangkit. Ia mengambil senter kecil, berjalan mengendap-endap menuju ruang kerja pribadiku di ujung lantai dasar. Tempat itu kugunakan untuk menangani dokumen rahasia perusahaan dan menyimpan barang-barang pribadi yang sangat berharga. Pintu ruang kerja hanya dikunci dengan gembok mekanis besar karena sistem listrik pintar telah kumatikan. Dharma mengambil palu godam berat dan linggis dari kotak peralatan. Tangannya gemetar, keringat bercucuran seperti mandi. Ia memasukkan linggis ke celah pintu, mencungkilnya dengan kuat. Suara logam bergesekan melengking di tengah malam yang gelap. Setelah 15 menit berjuang, gembok itu akhirnya terbuka. Ia menyelinap masuk, napasnya terengah-engah seperti pencuri profesional. Cahaya senter menyapu ruangan yang tertata mewah. Targetnya ada di sudut ruangan, di balik dinding kayu, brankas elektronik besar. Tanpa listrik, brankas itu menjadi bongkahan baja yang diam. Tidak bisa dibuka dengan kata sandi atau sidik jari. Tapi keputusasaan telah mengubah intelektual gadungan itu menjadi perampok. Dharma mendekati brankas, mengangkat palu godam di tangannya. Ia menggigit giginya, air mata masih mengalir di wajah hinanya. Mulutnya tak henti-hentinya menggumamkan pembelaan diri yang kotor. "Adele, maafkan Mas. Mas hanya pinjam sementara. Nyawa ibu di ujung tanduk, Mas tidak bisa diam saja. Barang semahal apapun tidak sebanding dengan nyawa. Nanti kalau ada uang, Mas akan ganti. Kamu kan kaya, kehilangan sedikit harta ini tidak akan berpengaruh. Maafkan anak yang tidak berbakti ini." Sambil bergumam, ia mengayunkan palu godam, menghantam panel kontrol brankas. Suara dentuman keras bergema, bercampur dengan suara guntur di luar. Setiap hantaman palu, topeng kewibawaan seorang wakil manajer akuntansi hancur berkeping-keping. Ia memukul dengan membabi buta, dengan segenap keputusasaan dan keserakahan. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam, kunci pelindung brankas itu hancur. Dharma terengah-engah, melempar palu ke karpet bulu putih. Ia dengan gemetar memasukkan kedua tangan kotornya ke dalam brankas. Matanya berbinar penuh keserakahan saat menyentuh tumpukan dokumen tebal. Ia meraup semua stempel perusahaan, kontrak-kontrak strategis bernilai puluhan miliar. Ia tahu benda-benda ini sangat penting bagiku. Ia berniat menggunakannya untuk memerasku, tapi yang paling menyilaukan matanya ada di laci paling bawah. Sebuah kotak beludru merah tua yang disimpan dengan hati-hati. Ia dengan gemetar membukanya. 1 set perhiasan berlian berkilauan. Itu adalah set kalung dan cincin berlian dengan zamrud utuh, hadiah ulang tahun pernikahan ketiga yang kubeli dengan uangku sendiri untuk menghadiahi diriku. Nilainya hampir 3,5 miliar rupiah. Tangannya yang kasar menyentuh berlian-berlian murni itu. Ia menangis terseduh-seduh, senyum aneh dan sakit terukir di bibirnya. "Selamat Bu. Dharma bisa menyelamatkan ibu," bisiknya. Ia buru-buru memasukkan kotak beludru dan tumpukan dokumen ke dalam bajunya. Ia melihat sekeliling sekali lagi, lalu bergegas keluar, bersembunyi dalam kegelapan seperti tikus got yang baru saja mencuri sepotong keju. Ia pikir, di villa yang mati listrik di malam hujan badai ini, semua perbuatan kotornya akan ditutupi oleh kegelapan. Ia pikir ia telah berhasil melakukan pencurian abad ini untuk menjadi penyelamat keluarganya. Tetapi ia, yang selalu menganggap dirinya cerdas, telah melupakan satu hal yang sangat penting. Seorang wanita yang dengan tangannya sendiri membangun kerajaan bisnis puluhan miliar, tidak akan pernah membiarkan asetnya tergeletak tanpa perlindungan apapun. Keesokan paginya, di kamar presidensial Hotel Bintang 5 yang berjarak puluhan kilometer, aku sedang santai menikmati secangkir kopi hitam tanpa gula. Tablet di meja kerjaku bergetar pelan,
menandakan ada file yang baru saja disinkronkan dari server cloud. Itu adalah notifikasi dari sistem keamanan khusus yang diam-diam kupasang sebelum meninggalkan villa. Meskipun jaringan listrik dan wifi di rumah telah diputus, sebuah kamera inframerah super jernih berukuran sangat kecil yang disembunyikan dengan sangat rapi di dalam lukisan cat minyak yang tergantung di seberang brankas, beroperasi sepenuhnya dengan baterai cadangan independen dan mentransfer data melalui sinyal seluler. Kamera itu diciptakan untuk merekam momen-momen paling otentik dari mereka yang berani melanggar batas hukum dan moral. Aku mengklik video yang direkam pada pukul 2 pagi. Layar iPad menampilkan gambar hitam putih dari mode inframerah, tetapi ketajamannya luar biasa. Setiap tetes keringat, setiap air mata buaya, setiap hantaman palu yang gila, dan ekspresi serakah suamiku saat meraup set perhiasan berlian dan dokumen perusahaan, semuanya terekam dengan jelas. Aku diam menonton video berdurasi hampir 1 jam itu dari awal sampai akhir. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Satu-satunya emosi yang ada adalah rasa jijik yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang pria yang pernah berbagi bantal, yang pernah mengucapkan kata-kata cinta, kini menggunakan palu godam untuk menghancurkan kepercayaan dan aset istrinya, demi menyelamatkan seorang ibu penjudi. Ia mengenakan jubah bakti, tapi sebenarnya ia hanyalah seorang pengecut yang tidak tahu malu. Aku menggeser jari di layar, menekan tombol simpan dan mencadangkan video itu menjadi 5 salinan, mengirimkannya langsung ke sistem keamanan tim pengacara dan akun penyimpanan anonim. Permainan kucing-kucingan ini telah memasuki tahap akhir. Ia pikir dengan memegang set perhiasan berlian dan stempel perusahaan, ia bisa membalikkan keadaan. Apa ia tahu bahwa set perhiasan itu memiliki nomor identifikasi internasional? Begitu ia membawanya ke toko emas atau pegadaian manapun, sistem keamanan akan segera memberi peringatan bahwa itu adalah barang curian. Apa ia tahu bahwa stempel perusahaan yang kusimpan di brankas hanyalah stempel lama yang baru saja kubatalkan dan ganti 2 hari yang lalu? Ia telah menggali lubang terdalam untuk mengubur hidupnya sendiri. Aku mengangkat telepon, menelepon langsung pengacara utama perusahaan. Suaraku datar tapi tegas, sedingin embun malam. Selamat pagi, Pak Pengacara. Saya baru saja mengirimkan Anda hadiah istimewa, sebuah video Full HD tentang tindakan perusakan properti, pencurian stempel perusahaan, dan set perhiasan berlian senilai 3,5 miliar rupiah. Pelakunya tidak lain adalah Dharma Pranoto, wakil manajer akuntansi kita. Tolong segera siapkan berkas tuntutan pidana. Jerat dia dengan hukuman maksimal untuk kejahatan pencurian aset bernilai sangat besar. Sama sekali tidak ada keringanan, tidak ada negosiasi. Kali ini, saya ingin pria hina itu mendapatkan tiket sekali jalan ke penjara agar ia punya cukup waktu 15 tahun di balik jeruji untuk merenungkan bakti kotor ibu dan anak itu. Di seberang telepon, pengacara itu menjawab dengan nada profesional dan penuh percaya diri. Bu Direktur, tenang saja, dengan bukti sekuat baja ini, dia tidak punya 1/1000 pun kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pengadilan akan memberinya pelajaran tentang harga sebuah keserakahan. Aku menutup telepon. Langit di luar jendela sudah cerah setelah badai semalam. Aku berdiri, merapikan kerah bajuku, tersenyum tajam. Air mata buaya seorang penjahat tidak akan pernah bisa menghapus dosa. Ketika seorang wanita didesak ke jalan buntu dan memutuskan untuk menarik pedangnya, semua penyesalan atau permohonan ampun dari pengkhianat menjadi sia-sia. Pertarungan hukum telah dimulai, jerat hukum telah diperketat, tinggal menunggu saat untuk mencekik napas terakhir keluarga busuk itu. Tepat saat aku hendak mengirim email perintah penuntutan kepada pengacara, layar tablet di mejaku sekali lagi berkedip merah, menandakan peringatan darurat dari sistem keamanan di villa. Firasat buruk, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menjalar di punggungku. Aku mengerutkan kening. Membuka streaming video langsung. Pemandangan di ruang tamu yang gelap bukan lagi kepanikan biasa, melainkan telah berubah menjadi drama iblis berkedok manusia. Dharma baru saja berlari masuk ke dalam rumah, pintu kayu jati terbanting di belakangnya. Pakaiannya acak-acakan, basah oleh keringat dan sisa hujan. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot ngeri, napasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja lolos dari maut. Ia melempar tas hitamnya ke sofa, lalu berlutut di lantai yang dingin. Ibu mertua dan Sinta panik menghampirinya. Gimana? Sudah kamu jual perhiasannya? Uangnya mana? Berikan ke ibu biar ibu bisa telepon para penagih utang. Mereka sebentar lagi datang bawa pisau ke sini. Dharma mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Suaranya pecah dan gemetar. Mati kita Bu, kita benar-benar mati. Set perhiasan berlian itu, ada nomor identifikasi internasionalnya. Aku baru masuk ke toko emas terbesar di kota, pemiliknya baru mengarahkan mesin ke berlian itu, alarm keamanan langsung berbunyi. Katanya itu barang curian. Pemiliknya langsung mengunci pintu ruang VIP, menelepon polisi. Aku harus bersujud, meninggalkan perhiasan itu di meja,
lalu nekat mendobrak pintu kaca untuk lari. Ya Tuhan! Ibu mertuaku meraung pilu. Lalu tumpukan kertas itu, stempel perusahaan. Apa tidak bisa digadaikan? Dharma putus asa memukul lantai, berteriak dalam ketidakberdayaan. Palsu. Semuanya sampah. Stempel itu sudah dia batalkan beberapa hari yang lalu. Kontrak-kontrak itu hanya kertas bekas. Adele sudah merencanakan semuanya. Dia tahu aku akan membobol brankas. Dia memasang jebakan untuk mendorong keluarga kita ke jalan buntu. Bu, paham? Kita sudah tidak punya harapan. Besok adalah batas akhir pembayaran utang 2 miliar. Kita hanya bisa pasrah. Mendengar kata mati, Sinta menangis histeris. Aku tidak mau mati. Aku masih muda. Aku mau menikah. Ibu yang berbuat. Ibu yang harusnya tanggung jawab. Kenapa ibu menyeret kami semua ke dalam utang ini? Keputusasaan menyelimuti ketiga manusia kotor itu. Namun di puncak kebuntuan, naluri bertahan hidup yang paling hina bangkit. Ibu mertuaku tiba-tiba berhenti menangis. Ia berdiri, matanya memerah dengan tatapan gila. Ia mengusap air matanya, wajahnya mengeras, memancarkan aura membunuh. Ia berjalan perlahan ke tasnya, mengaduk-aduk isinya, lalu mengeluarkan 2 benda. Sebuah map yang dibungkus plastik dan sebuah botol kaca kecil seukuran ibu jari berisi cairan bening tak berwarna. Ia kembali menghampiri putranya yang bersujud. Suaranya bukan lagi tangisan, melainkan desisan serak yang dingin seperti panggilan dari neraka. Belum habis cara, masih ada satu jalan terakhir untuk menyelamatkan keluarga ini, menyelamatkan nyawaku. Dharma dengan bingung mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada tulisan tebal di map itu. Polis asuransi jiwa. Ingatannya kembali. Itu adalah polis yang setengah tahun lalu ibunya suruh ia beli untukku. Saat itu, ia berkata manis bahwa karena pekerjaanku yang sering bepergian, ia ingin membeli asuransi sebagai tanda perhatian. Aku percaya dan dengan senang hati menandatanganinya, dengan dia sebagai satu-satunya ahli waris. Nilai pertanggungan jiwa dari polis itu mencapai 20 miliar rupiah. Ibu, untuk apa ini? Adele kan masih hidup. Asuransi tidak akan cair. Dharma tergagap. Ibu mertuaku menyeringai. Senyum sakit terukir di wajah tuanya. Ia mengangkat botol kaca kecil itu. Kalau begitu, buat saja dia tidak hidup lagi. Obat ini ibu susah payah cari sampai ke daerah perbatasan. Ini jenis racun yang bekerja perlahan, tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa. Cukup 3 tetes setiap hari ke dalam makanan atau minuman. Dalam 5 hari korbannya akan menunjukkan gejala kelelahan dan pada hari ke-6 akan mengalami serangan jantung lalu mati. Otopsi pun hanya akan menyimpulkan kematian mendadak karena kelelahan, sama sekali tidak meninggalkan jejak keracunan. Gedebuk, tablet di tanganku nyaris jatuh. Seluruh tubuhku membeku. Tenggorokanku tercekat. Aku menatap layar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Pencurian, penggelapan, semua itu bisa kuhadapi dengan hukum. Tapi ini adalah pembunuhan berencana. Mereka sedang merencanakan untuk merenggut nyawaku demi 20 miliar uang asuransi, menggunakan hidupku untuk membayar utang judi 2 miliar dan menikmati sisa hidup mereka dalam kemewahan. Kejahatan ini telah melampaui batas kemanusiaan. Mereka benar-benar iblis berwujud manusia. Di layar, Dharma mundur, wajahnya panik. Jangan Bu. Jangan. Membunuh itu hukumannya mati. Ini hukuman mati, Bu. Dharma tidak bisa. Bagaimanapun juga dia istri Dharma. Sudah 3 tahun bersama. Mencuri barangnya saja Dharma sudah merasa sangat hina. Sekarang ibu suruh Dharma meracuninya. Dharma tidak bisa. Plek. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dharma. Ibu mertuaku mencengkeram kerah bajunya. Kalau begitu, lihat saja besok preman-preman itu datang dan mencincang ibumu. Kamu mau lihat ibumu disiksa, kan? Dasar anak tidak berbakti. Ibu melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang kamu lebih sayang nyawa istri jahat itu daripada ibumu sendiri. Ia melepaskan Dharma, mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba berlari hendak membenturkan kepalanya ke dinding marmer. Kalau kamu tidak membunuhnya, biar ibu bunuh diri saja di sini. Dharma panik berteriak, berlari memeluk ibunya. Ibu, jangan Bu. Dharma mohon Bu. Ibunya meronta-ronta, menangis, terus memanipulasi putranya. Dia yang kejam duluan. Dia mengurung kita, dia mendorong ibu ke jalan buntu. Dia itu ular berbisa. Kalau dia tidak mati, ibu yang mati. Pilih istrimu atau ibu yang melahirkanmu. Hari ini kamu hanya boleh pilih satu. Dharma menundukkan kepalanya di bahu ibunya, menangis seperti binatang terluka. Perlawanannya terlalu lemah di hadapan bakti buta dan sifat pengecutnya. Ia terbiasa menuruti ibunya. Menghadapi pilihan antara nyawa ibu dan nyawa istri, sifat hinanya mengambil alih. Ia melepaskan ibunya, mengulurkan tangannya yang gemetar, menerima botol racun dari tangan ibunya. Dharma akan lakukan, ia terisak. Maafkan aku, Adele.
Di kehidupan ini aku berutang padanya. Dia sudah hidup senang seumur hidup. Sekarang dia harus berkorban untuk menyelamatkan keluarga kita. Nanti aku akan memasak semangkuk sarang burung walet, menelepon dan berbohong bahwa aku menyesal. Aku akan minta izin menemuinya untuk merawatnya. Dia suka sekali sarang burung walet buatanku. Dia tidak akan curiga. Ibu tenang saja. Aku akan menyelamatkan ibu. Mereka berpelukan sambil menangis. Sebuah adegan reuni keluarga yang sakral, tetapi dibangun di atas rencana pembunuhan berdarah. Ibu mertuaku mengelus rambut putranya, tersenyum penuh kemenangan. Anak baik ibu, lakukan dengan rapi. Setelah dia mati, rumah ini milikmu. Uang 20 miliar itu juga milikmu. Kita akan hidup bahagia selamanya. Layar tablet menjadi gelap. Aku duduk membatu di kursi mewah. Keheningan menyelimuti ruangan. Rasa sakit karena pengkhianatan kini telah berganti menjadi rasa dingin yang mutlak. Pria yang kusebut suami baru saja setuju untuk menaruh racun di makanan untuk membunuhku. Ia menggunakan kepedulian palsunya, semangkuk sarang burung walet yang dulu kuanggap sebagai tanda cinta, untuk menjadi alat pembunuh. Kejahatan ini, hukuman penjara 15 atau 20 tahun pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Aku berdiri, kakiku masih sedikit gemetar, tapi mataku menyala dengan api pembalasan. Mereka mau bermain hidup dan mati denganku. Mereka pikir aku domba bodoh yang akan pasrah menelan racun mereka. Mereka salah besar. Aku segera menelepon kembali pengacara utama. Batal. Batalkan tuntutan pencurian. Saya punya tangkapan yang jauh lebih besar. 1000 kali lebih kejam. Mereka sedang merencanakan pembunuhan untuk mengklaim asuransi jiwa saya senilai 20 miliar. Saya punya seluruh bukti video dan audio dari rencana peracunan mereka. Pengacara di seberang sana terkejut. Bu Direktur, Anda serius? Pembunuhan berencana ini sangat serius. Kita harus segera lapor polisi untuk melindungi Anda. Anda tidak boleh menemui mereka. Aku tersenyum sinis. Jangan lapor polisi sekarang. Dengan bukti video percakapan saja, mereka bisa menyewa pengacara dan berkelit. Saya ingin menjerat mereka dengan hukuman maksimal. Tidak bisa dibantah. Saya ingin polisi menangkap basah saat dia menyerahkan mangkuk sarang burung walet beracun itu kepada saya. Lalu apa rencana Anda? Suara pengacara itu cemas. Saya akan memainkan permainan mereka, jawabku tegas. Hubungi segera Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota. Berikan dia video ini. Minta dia menyiapkan operasi tangkap tangan. Katakan padanya korban bersedia menjadi umpan. Kita akan memasang jaring yang tidak akan bisa mereka lolos. Tepat di villa itu, aku masuk ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin untuk menghapus sisa-sisa kelemahan. Menatap cermin, aku melihat wanita yang sama sekali berbeda. Bukan lagi istri naif yang pasrah. Kini aku adalah ratu bagi hidupku sendiri, yang akan dengan tangannya sendiri mengirim para pengkhianat ke dasar neraka. 15 menit kemudian, layar ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor Dharma. Isinya persis seperti yang telah ia rencanakan dengan iblis betina itu. Adele, Mas tahu masalah, Mas tidak membela tindakan ibu. Beberapa hari ini kamu sendirian di hotel pasti lelah. Mas baru saja memasak semangkuk sarang burung walet dengan resep kesukaanmu. Boleh Mas datang menemuimu sebentar untuk merawatmu? Menebus kesalahan, aku menatap pesan munafik itu. Bibirku membentuk senyum penuh penghinaan. Aku mengetik balasan. Setiap ketukan seolah menjadi paku di peti matinya. Aku merasa sangat lelah. Dadaku sesak dan sulit bernapas. Aku baru saja kembali ke villa dari hotel. Tolong bawa sarang burung waletnya ke kamar tidur utama, ya. Aku menunggumu. Pesan terkirim. Rencana keji para iblis itu telah resmi kubalik. Perburuan telah dimulai. Malam ini, di villa miliaran rupiah itu, akan ada yang harus mengakui kejahatannya di hadapan hukum, dan akan ada yang harus membayar dengan sisa hidup mereka di penjara yang gelap. Mobil mewahku memasuki kompleks Geraha Kencana saat hari mulai gelap. Suasana sepi, hanya ada suara angin yang berdesir. Vilaku masih gelap gulita, seperti sebuah makam dingin yang menunggu untuk mengubur para penjahat. Tapi di dalam kegelapan itu, sebuah jaring telah dipasang. Kepala Satuan Reserse Kriminal bersama 4 anggotanya yang berpakaian preman telah diam-diam masuk melalui pintu belakang. Mereka dilengkapi dengan kamera inframerah, perekam suara super sensitif, dan bersembunyi di balik tirai tebal serta di dalam ruang ganti yang terhubung dengan kamar tidur utama. Aku masuk ke kamar mandi, menggunakan sedikit riasan pucat untuk menciptakan penampilan yang lemah dan sakit. Aku mengenakan piyama sutra putih, mengacak-acak rambutku, lalu perlahan berbaring di tempat tidur empuk, menarik selimut hingga ke dada. Aku memejamkan mata, menjaga napas yang tersengal-sengal, dan diam menunggu iblis berwajah suami mengetuk pintu. Tepat pukul 9 malam, suara langkah kaki mengendap-endap terdengar di koridor. 3 ketukan ragu-ragu. Adele, Mas masuk? Ya. Suara Dharma terdengar, mencoba terdengar manis dan prihatin. Aku mengerang lemah sebagai jawaban. Pintu terbuka.
Dharma masuk membawa nampan kayu dengan semangkuk sarang burung walet yang masih mengepul. Wajahnya pucat, matanya gelisah memindai ruangan. Melihatku terbaring lemah, ia menelan ludah. Ia meletakkan nampan di meja kecil samping tempat tidur. Ia mengulurkan tangannya yang dingin dan berkeringat untuk memegang tanganku, tapi aku dengan cepat menariknya ke dalam selimut. "Kamu kenapa, Adele? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit?" Ia bertanya dengan nada cemas palsu. "Mas sedih sekali, Adele. Walaupun kita bertengkar, kamu tetap istri yang paling Mas cintai." Aku berbaring diam, merasa mual mendengar sandiwara menjijikkannya. Cinta. Cinta yang ia maksud adalah menuangkan racun ke dalam makananku demi 20 miliar. Aku lelah sekali. Dadaku sesak, sulit bernapas, bisikku, berakting sempurna. Mendengar gejala itu, mata Dharma berbinar penuh kemenangan. Ia mengangkat mangkuk, mengaduknya, lalu meniupnya. "Ayo bangun, makan sedikit biar kuat. Ini Mas masak sendiri pakai sarang burung walet terbaik. Nanti kita ke rumah sakit, ya. Sini, Mas suapi." Ia menyodorkan sendok ke mulutku. Aroma manis tercium, tapi di dalamnya tersembunyi sabit kematian. "Mas Dharma, aku haus sekali. Tenggorokanku pahit, tidak bisa menelan yang manis. Tolong ambilkan segelas air hangat, nanti aku makan sendiri," bisikku. Dharma ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, tunggu sebentar. Jangan lupa dihabiskan ya, biar cepat sembuh." Ia berbalik dan keluar. Begitu ia hilang di balik pintu, aku langsung bangun. Tanpa ragu, aku menuangkan seluruh isi mangkuk beracun itu ke dalam kantong plastik klip yang sudah kusiapkan, lalu menyembunyikannya. Sarang burung walet ini adalah barang bukti terpenting. Aku dengan cepat membersihkan sisa-sisa di mangkuk dengan tisu basah, lalu kembali berbaring. Kurang dari 2 menit, Dharma kembali dengan segelas air. Melihat mangkuk di meja sudah kosong, ia tersenyum puas. "Anak pintar, sudah habis ya? Minum dulu." Ia membantuku duduk, aku minum sedikit, lalu tiba-tiba memegangi dadaku, berpura-pura kejang. "Aduh, sakit, jantungku sakit. Dharma, tolong." Dharma panik, menjatuhkan gelas. Ia mundur beberapa langkah, menatapku yang meronta-ronta. Naluri normal adalah memanggil ambulans. Tapi pria jahat ini hanya diam menunggu aku mati. "Dharma, tolong panggil ambulans," rintihku. "Adele, sabar ya. Sebentar lagi selesai. Di kehidupan selanjutnya, Mas akan jadi kuda untuk menebus semua ini." "Selamat jalan," katanya sambil meneteskan air mata buaya. Ia mundur ke pintu, mengeluarkan ponselnya. "Bu, sudah selesai. Dia sudah makan semuanya, sedang serangan jantung hebat. Sepertinya tidak akan lama lagi." Ibu dan Sinta cepat bawa surat-suratnya ke sini. Mumpung dia masih sadar, paksa dia cap jempol. Belum 30 detik, suara langkah kaki terburu-buru terdengar. Pintu terbuka. Ibu mertua dan Sinta masuk seperti burung pemakan bangkai. Wajah ibu mertuaku penuh kemenangan. "Langit punya mata, akhirnya hari ini tiba juga. Kamu hebat ya, kamu sombong ya. Sekarang kamu tergeletak seperti anjing sekarat. Pemenang terakhirnya adalah aku," teriaknya. Sinta tak kalah. Ia membuka lemari, melihat gaun-gaun mahalku. "Mbak Adele, Mbak pelit sama keluarga suami, tapi menghamburkan uang untuk diri sendiri. Sekarang Mbak mati, apa bisa dibawa ke kubur? Tenang saja, besok aku yang akan pakai semua barang mewah ini." Aku berbaring diam, pikiran sedingin es. Semua perkataan dan tindakan kotor mereka terekam oleh kamera polisi. Kejahatan mereka terpampang di bawah cahaya hukum. Ibu mertuaku menoleh ke Dharma. "Cepat ambil surat wasiat dan stempel tintanya. Nanti kalau dia mati tidak bisa cap jempol lagi." Dharma dengan gemetar mengeluarkan selembar kertas dan kotak tinta merah. Itu adalah surat wasiat yang mengalihkan seluruh asetku, termasuk perusahaan dan uang asuransi 20 miliar, kepada Dharma. Ibu mertuaku merebut pergelangan tanganku, mencoba memaksa. "Cap jempol di sini. Kalau hidup tidak tahu diri, mati harus meninggalkan harta untuk keluarga kami." Tepat saat jari Dharma menyentuh tanganku, aku berhenti berpura-pura. Aku membuka mataku, tidak lagi lemah, tapi tajam seperti pisau. Dengan kekuatan tak terduga, aku menepis tangan mereka. Aku duduk tegak, merapikan rambut, dan mengusap riasan pucat di wajahku. Aku menatap 3 wajah yang terperanjat ngeri. "Kalian terlalu cepat mau menguburkan saya, ya?" Suaraku terdengar jelas, bukan lagi lemah. "Surat wasiat ini banyak salah ketiknya. 20 miliar dan nyawaku. Kalian pikir bisa ditukar dengan semangkuk sarang burung walet beracun? Mimpi yang indah. Apa? Kamu tidak minum racunnya?" Ibu mertuaku tergagap, mundur hingga menabrak meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu pura-pura sakit untuk menjebak kami?" teriak Sinta. Dharma membeku, kakinya gemetar menatapku seolah melihat hantu yang kembali untuk balas dendam. Aku tersenyum sinis, turun dari tempat tidur. "Menjebak kalian? Tidak.
Kalian yang masuk ke perangkap yang kalian buat sendiri. Kalian pikir rencana pembunuhan kalian bisa lolos dari hukum? Tahukah kalian, sejak kalian masuk ke kamar ini, semua perkataan kalian tentang membunuh dan merebut aset telah disiarkan langsung ke markas polisi? Selesai berkata, aku bertepuk tangan 2 kali. Brak! Pintu ruang ganti dan tirai serentak terbuka. Polisi. Semuanya diam. Angkat tangan. Kepala tim reserse dan anggotanya menyerbu masuk, mengepung ketiga pelaku. Senter super terang menyorot wajah-wajah pucat mereka. Tersangka Dharma Pranoto, Lastri, dan Sinta. Kalian ditangkap atas percobaan pembunuhan berencana untuk perampokan aset. Kami telah mengamankan semua barang bukti, termasuk racun, surat wasiat paksa, dan seluruh rekaman audio visual. Harap kooperatif. Klik, 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 klik. 3 pasang borgol dingin langsung mengunci pergelangan tangan mereka. Saat itulah topeng bakti dan kasih sayang keluarga mereka benar-benar runtuh. Dharma, pria yang selalu bicara moral, berlutut di lantai, menangis dan mengompol karena ketakutan. Ia menunjuk ibunya. Bapak polisi, saya dianiaya. Saya tidak mau membunuhnya. Semua karena perempuan tua ini. Dia yang punya utang judi 2 miliar. Dia yang membeli racun dan memaksa saya. Dia mengancam akan bunuh diri jika saya tidak membunuh istri saya. Saya hanya korban. Tangkap dia. Hukum mati dia. Lepaskan saya, anak sialan, teriak ibunya, menyerang Dharma yang sudah diborgol. Aku yang melahirkanmu. Sekarang kamu mau cuci tangan. Kamu juga serakah dengan uang 20 miliar itu. Makanya kamu setuju. Dasar pengecut. Sinta berguling-guling di lantai, menangis histeris. Pemandangan keluarga yang saling menyalahkan dan mencaci maki di depan polisi adalah puncak dari drama kebusukan moral mereka. Keserakahan telah mengubah mereka menjadi binatang buas. Aku berdiri dengan tangan bersedekap, menatap dingin saat mereka diseret keluar. Kepala tim reserse menoleh padaku dengan tatapan kagum. Bu Direktur, Anda sungguh wanita bermental baja. Jebakan ini sempurna, dengan barang bukti ini, mereka akan menerima hukuman terberat. Aku tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Hukum selalu adil. Kejahatan akan selalu mendapat balasan. Siluet ketiga penjahat itu menghilang. Sirene mobil polisi memecah keheningan malam, membawa serta semua ambisi kotor dan rencana jahat mereka ke penjara yang gelap. Pertarungan telah berakhir. Aku telah membakar masa lalu yang kelam, menghancurkan belenggu pernikahan beracun. Kini, hanya aku sendiri yang berdiri di ruangan yang luas, menghirup dalam-dalam aroma kebebasan, kekuasaan, dan kehidupan baru yang bangkit dari abu. 6 bulan berlalu sejak malam badai di Villa Graha Kencana. Waktu yang cukup bagi hukum untuk menyelesaikan penyelidikan dan membawa para pelaku ke pengadilan. Pagi itu, saat sidang putusan, langit kota kelabu. Aku duduk di kursi korban dengan pakaian krem yang elegan, tenang, dan percaya diri. Berbeda sekali dengan 3 sosok di kursi terdakwa. Suamiku, Dharma, kini botak dengan seragam narapidana, wajahnya tirus dan pucat. Ia terus menunduk, gemetar setiap kali jaksa membacakan dakwaan. Di sampingnya, ibu mertuaku, rambutnya memutih, acak-acakan, kulitnya kusam. Saat hakim bertanya tentang racun dan motif pembunuhan demi asuransi 20 miliar, ia menangis, bersujud, memohon belas kasihan, menyalahkan keadaan. Tapi semua itu sia-sia di hadapan bukti video yang tak terbantahkan. Setelah perdebatan yang menegangkan, hakim meminta semua berdiri untuk mendengarkan putusan. Seluruh ruangan hening. Berdasarkan tingkat keseriusan kejahatan yang terorganisir dan keji, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Lastri atas kejahatan mendalangi pembunuhan berencana untuk perampokan. Terdakwa Dharma Pranoto sebagai kaki tangan aktif yang secara langsung melakukan peracunan dan pencurian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Begitu putusan dibacakan, sebuah jeritan pilu memecah keheningan. Ibu mertuaku pingsan di tempat. Dharma berlutut, menangis terseduh-seduh. Ia menatapku dengan tatapan memohon, mulutnya menggumamkan kata maaf. Aku hanya membalasnya dengan tatapan dingin. Permintaan maaf seorang pembunuh tidak akan pernah bisa membeli pengampunan. 15 tahun penjara adalah harga yang terlalu murah untuk perbuatannya. Di kursi penonton, Sinta, adik iparku, menangis terseduh-seduh. Hidupnya juga hancur. Setelah penangkapan itu, para penagih utang datang ke rumahnya, merusak segalanya dan memaksanya menjual rumah untuk melunasi utang 2 miliar ibunya. Tunangannya, begitu mendengar kabar itu, langsung memutuskan hubungan dan menghilang. Kehilangan rumah, kehilangan tunangan, dengan ibu dan kakak di penjara, Sinta yang dulu sombong kini harus bekerja sebagai pencuci piring di warung kaki 5 untuk bertahan hidup. Karma tidak pernah salah alamat. Sore itu, aku menerima surat keputusan cerai resmi. Memegang kertas itu, aku melangkah keluar dari kantor pemerintahan, menghirup udara segar. Belenggu pernikahan beracun telah hancur, aku memutuskan untuk menutup semua masa lalu kelam di kota ini. Aku menjual Villa Graha Kencana,
menyerahkan operasional perusahaan kepada wakil direktur, dan memutuskan untuk memindahkan seluruh bisnisku ke Lombok untuk memulai lembaran baru. Hari aku berangkat ke bandara, langit begitu biru. Aku mengenakan gaun sutra hijau Tosca, melangkah dengan angkuh. Saat pengumuman penerbangan terdengar, aku tersenyum, menatap kota ini untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal air mata, selamat tinggal pengkhianatan. Lombok menyambutku dengan angin laut yang sejuk. Dengan pengalaman bisnisku, hanya dalam 3 bulan aku berhasil mendirikan kembali kantor pusat perusahaan, PT Cipta Mandiri Sejahtera, membuka serangkaian toko layanan premium di pusat kota. Kerajaan bisnisku justru meledak lebih kuat. Aku membeli sebuah apartemen mewah di tepi pantai Selong Belanak. Setiap pagi, aku bisa menikmati teh sambil memandang matahari terbit. Aku merawat diri, beryoga, bertemu mitra baru, menikmati hidup sebagai wanita mandiri. Luka hatiku telah sembuh total. Ketika seorang wanita tahu cara mencintai dirinya sendiri, semua penderitaan masa lalu hanyalah pelajaran untuk menempa dirinya menjadi lebih kuat. Dan takdir pun mempertemukanku dengannya. Di sebuah acara penghargaan pengusaha, aku hadir sebagai sponsor utama di tengah ruangan yang megah. Selamat malam, Bu Adele. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Sebuah suara berat dan sopan terdengar di belakangku. Aku berbalik dan bertemu dengan tatapan mata yang dalam dan cerdas. Dia adalah Reza Hadinata, CEO Hadinata Propertindo Group, seorang pria yang terkenal tidak hanya karena bakatnya, tetapi juga karena integritasnya. Kami mulai berbicara, dan aku menemukan kesamaan yang luar biasa dalam cara kami berpikir. Reza tidak seperti mantan suamiku. Ia mendengarkanku dengan penuh hormat, mengagumi pencapaian yang kubangun. Sejak malam itu, Reza mulai mendekatiku. Pendekatannya dewasa dan tulus. Ia ingat kebiasaan-kebiasaan kecilku. Ia tahu aku suka kopi sedikit gula. Ia juga tahu aku sering sakit jika bekerja terlalu keras dan sering membawakan bubur bernutrisi ke kantor. Satu malam akhir pekan yang romantis, kami berjalan-jalan di sepanjang pantai berpasir putih. Di bawah cahaya bulan, Reza berhenti dan menggenggam tanganku. Adele, aku sudah tahu masa lalumu, dan aku semakin mengagumi kekuatanmu. Kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah kutemui. Mulai sekarang, izinkan aku menjadi sandaranmu. Izinkan aku mendampingimu dalam suka dan duka, melindungimu dari segala badai. Kamu tidak perlu kuat sendirian lagi, karena sekarang, ada aku di sini. Jantungku, yang kuanggap telah tertutup, kini berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Aku menatap matanya, dan mengangguk perlahan. Setetes air mata bahagia, mengalir di pipiku. Aku telah menemukan pria yang benar-benar pantas untukku. Seorang pria dengan kaliber, keberanian, dan kebesaran hati untuk menghargai seorang ratu sepertiku. Hidupku kini seperti bunga feniks yang cemerlang, bangkit dengan kuat dari abu, mekar dengan indah di bawah langit kebebasan. Masa lalu yang kelam telah berlalu. Para pengkhianat telah membayar harga di dalam kegelapan penjara dan kemiskinan. Dan aku, dengan bangga melangkah di jalan yang dipenuhi cahaya kebahagiaan, percaya diri memegang takdirku dan menggenggam erat hati pria terbaik.